Shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, dengan kasih-Nya memelihara kehidupan kita. Di hari yang baru ini, saya mengundang saudaraku untuk datang bersaat teduh beberapa menit berjumpa dengan Bapa di sorga di dalam doa dan firman-Nya. Mari berdoa. Selamat pagi Bapa. Kami bersukacita, kami bersyukur datang ke hadapan hadirat-Mu karena kasih, pertolongan dan berkat-Mu selalu nyata, ajaib dalam hidup kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan yang hendak menuntun perjalanan kehidupan kami. Kami mohon urapi dengan kuasa Roh Kudus hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Kami sadar kami adalah orang berdosa. Kami sering lalai melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Untuk itu kami minta ampun atas segala kelalaian kami, atas segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab Lukas pasal 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikian bunyi firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Saudaraku, hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14b. Bahkan firman Tuhan berkata, semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 24. Inilah akibat dari keangkuhan dari orang kaya yang bodoh. Bacaan kita tadi, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Tuhan Allah menyatakan kedaulatan dan kekuasaan-Nya kepada orang kaya yang bodoh, yang tertidur dalam keangkuhan dan kesombongan dan kefasikannya, dengan mengambil kehidupannya di dunia ini. Kematiannya yang mendadak juga merupakan bukti bahwa ia telah menjalani kehidupan di dunia ini bukan dengan hikmat Allah, tetapi dari kebodohannya. Ia menimbun kekayaan bagi dirinya sendiri tanpa mempedulikan orang lain, bahkan menganggap semua yang ia miliki tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupannya, yang dia tahu menerima tetapi tidak tahu memberi. Dengan kata lain, ia hanya kaya harta tetapi miskin kasih. Kepada orang yang seperti ini, Tuhan Allah meminta pertanggungjawaban. Dan apa yang kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ternyata tidak ada satupun yang dapat dibawa ketika manusia itu mati. Hanya peti mati yang paling tidak berukuran 2 meter. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam baju mati pun tidak ada kantong untuk mengisi uang atau kekayaan. Dengan demikian, apalah arti memiliki kekayaan yang pada akhirnya hidupmu binasa? Saudaraku, firman Tuhan mengajak kita sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga-keluarga Kristen,
Marilah kita hidup bijaksana dalam mengelola harta milik kita, kekayaan kita. Kita memperlengkapi hidup dengan mengandalkan Tuhan, tidak menyia-nyiakan berkat yang Tuhan sudah berikan. Tetapi hendaknya kita berbagi menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sebagai umat Tuhan, kaya dalam harta sekaligus kaya dalam kebajikan, kaya di dalam hal kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mengakhiri perenungan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kami, pencipta, pemelihara, dan penyelamat kehidupan. Tuhan yang memberikan kami hidup. Tuhan juga yang berkuasa mengambil kehidupan. Tolonglah kami untuk kami dapat memaknai kehidupan ini untuk menjadi berkat bagi sesama, terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, saat ini kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, yang hadir dalam persekutuan ini, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing, kehidupan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak, orang tua, suami, istri. Mari Tuhan kami memohon, diberkatilah kami semua. Mohon kekuatan dan kesehatan atas segala pekerjaan, atas segala usaha. Tuhan memberkati, melancarkannya, dan itu berhasil dengan baik untuk menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi anak-anak, bagi orang muda dalam menjalani masa muda, masa pendidikan. Mohon diberkati Tuhan untuk berhasil dan hidup dalam kuasa pertolongan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, di rumah sakit, di rumah masing-masing dengan berbagai penyakit, kami memohon pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan Yesus menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Seluruh kehidupan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, selamat memasuki hari yang baru. Hadapilah dengan iman. Kasih Tuhan, berkat Tuhan menyertai saya dan saudara. Shalom.